Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Para saudara-saudaraku yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua dalam pembahasan sirah nabawiyah. Telah berlalu pembahasan mengenai nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat. Di mana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinamai dengan keluarga Hashimiyah. Di mana penisbatan ini adalah kepada kakek beliau yang ketiga ya, di mana urutannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim. Nah, ini Hashim ini adalah menisbatkan Hashimnya kepada beliau. Nah, di mana Hashim ini cerita singkatnya adalah beliau merupakan orang yang mempunyai kedudukan yang penting di antara kaumnya di Quraisy ya. Di mana beliau adalah orang yang kaya dan dermawan gitu. Beliau termasuk orang pertama yang memberikan makanan kepada orang yang beribadah haji ke Makkah. Beliau juga menangani urusan mengenai air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf, sehingga beliau mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan di masyarakat di tengah-tengah beliau. Nah, beliau juga termasuk orang yang mempelopori perjalanan perdagangan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada musim panas dan musim dingin. Nah, singkat cerita, suatu ketika Hashim ini melakukan perjalanan dagang ke Syam, di mana dalam perjalanan itu beliau singgah di sebuah kota disebut dengan kota Madinah. Ya, dulu namanya bukan Madinah ya. Nah, penamaan Madinah itu adalah ketika Rasulullah sudah menginjakkan atau tinggal di Madinah, maka namanya diganti menjadi Madinah. Dahulu namanya belum Madinah, adalah Yasrib namanya ya. Nah, beliau singgah di kota Madinah, kemudian menikahi wanita dari Bani Adi bin An-Najjar ya. Nah, namanya adalah Salma binti Amru. Beliau menikahinya, kemudian beliau tinggal di Madinah untuk beberapa waktu. Ketika istri beliau ini telah mengandung, maka saat itu beliau berniat untuk melanjutkan perjalanan dagangnya menuju Syam. Tetapi istri beliau ini Salma, dia tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Dia memilih untuk tinggal bersama kaumnya di Madinah. Maka Hashim ini berangkat dan beliau sampai ke negara Palestina, dan qadarullah beliau wafat di Palestina. Maka Salma melahirkan putra yang diberi nama dengan nama Syaibah. Yang Syaibah ini namanya nanti akan menjadi panggilannya lebih dikenal dengan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Salma ini merawat Syaibah hingga menjadi remaja. Nah, Hashim ini mempunyai saudara. Salah satu namanya adalah Al-Muttalib, di mana Al-Muttalib ini sepeninggalannya Hashim, beliau menggantikan peranan Hashim di Makkah. Beliau menjadi orang yang dihormati di kaumnya karena memang peran-peran Hashim ini dipindahkan kepada Al-Muttalib. Ketika Al-Muttalib mendengar bahwasanya Syaibah telah menginjak remaja, maka Al-Muttalib ini pergi untuk mencari Syaibah ini menuju Madinah. Ketika beliau sampai, beliau meluk Syaibah ya, sambil meneteskan air mata, mungkin meluapkan rasa kerinduannya kepada saudaranya. Maka Al-Muttalib ini berinisiatif untuk mengajak Syaibah ini ke Mekah ya, tempat ayahnya dilahirkan atau tempat ayahnya berkiprah. Tetapi hal tersebut Syaibah tidak langsung menyetujui hal tersebut. Beliau mensyaratkan agar Al-Muttalib ini meminta izin kepada ibundanya, sehingga jika mendapatkan izin maka Syaibah menyetujui untuk
pergi ke Makkah. Maka singkat cerita bahwasannya Syaibah akhirnya bisa pergi mendapatkan izin dari ibunya dan menuju Makkah. Di Makkah ini semua orang melihat Al-Muttalib membawa seorang anak, disangka itu adalah anaknya atau budaknya dari Al-Muttalib. Maka dipanggillah Syaibah ini Abdul Muttalib atau hamba sahaya atau budak dari Al-Muttalib gitu. Padahal Syaibah ini adalah keponakan dari Al-Muttalib. Nah, itu asal mula dari penamaan Al-Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian karena orang beranggapan Syaibah ini merupakan budak dari Al-Muttalib, maka dipanggillah Abdul Muttalib. Nah, maka kita beranjak pada kisah Al-Muttalib yang merupakan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita juga akan membahas sedikit mengenai perjalanan kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini mendapatkan peran penting di kaumnya itu karena beliau melanjutkan kiprah yang tadinya kiprah ayahnya Al-Hashim atau Hashim, dilanjutkan oleh saudaranya Al-Muttalib, kemudian dari Al-Muttalib karena beliau meninggal maka diturunkan peran-peran itu kepada Syaibah atau kita kenal dengan Abdul Muttalib. Nah, di masa-masa Abdul Muttalib ini memang banyak peristiwa-peristiwa yang cukup besar ya, peristiwa-peristiwa besar di Jazirah Arab atau di Mekah tersebut, di mana nanti ditemukan air Zam-Zam merupakan peranan dari Abdul Muttalib, karena Zam-Zam ini sempat terkubur lama. Kita ceritakan nanti untuk Zam-Zam lebih detail. Kemudian di masa Abdul Muttalib ini ditemukan kembali air Zam-Zam. Kemudian terjadi juga kisah mengenai pasukan gajah gitu, Ashabul Fil. Kita akan ceritakan secara singkat mengenai perang gajah di masa Abdul Muttalib ini. Demikian pada pertemuan kedua ini kita sampai pada Abdul Muttalib, yang kita akan lanjutkan dengan kisah di masa beliau, yaitu diantaranya adalah pasukan gajah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.